Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pratiwi, NIM 2020-20-388-6108023 dari kelas PAIA, jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, utamanya dalam hal karakteristik model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAITIK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG, MAG. Sebelum masuk kepada inti materi, yaitu tentang karakteristik model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif itu. Menurut Nurul Hayati, pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil agar mereka saling berinteraksi. Sedangkan pembelajaran kolaboratif menurut Khairul Anwar di dalam jurnalnya yang berjudul Cooperative Learning versus Collaborative Learning menyebutkan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah suatu situasi di mana dua orang atau lebih mencoba untuk belajar atau mau untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Sekarang kita masuk kepada materi karakteristik model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan strategi pembelajaran lainnya. Perbedaan itu terlihat pada proses pembelajaran kooperatif lebih menekankan adanya proses kerjasama di dalam sebuah kelompok. Proses kerjasama inilah yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran yang lainnya. Secara umum, para ahli mengemukakan bahwa ada 4 karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adalah pembelajaran dilakukan secara tim, yang kedua adalah didasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat adalah keterampilan untuk bekerja sama. Karakteristik pembelajaran kooperatif yang pertama adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Pembelajaran kooperatif dilakukan secara tim, di mana tim menjadi tempat atau sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu untuk membuat dan mendorong setiap siswa untuk belajar, dengan catatan setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik yang kedua dari model pembelajaran kooperatif adalah didasarkan pada manajemen kooperatif. Fungsi manajemen ada 3. Yang pertama adalah fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, yang kedua fungsi manajemen sebagai organisasi, dan yang ketiga adalah fungsi manajemen sebagai kontrol. Untuk fungsi yang pertama, manajemen berfungsi sebagai perencanaan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi manajemen sebagai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar pada proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dan yang ketiga adalah fungsi manajemen sebagai kontrol. Pembelajaran kooperatif memerlukan adanya kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini bisa diukur melalui tes maupun non-tes. Karakteristik yang ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah kemauan untuk bekerja sama. Pembelajaran kooperatif mempunyai keberhasilan yang ditentukan oleh keberhasilan kelompok, bukan keberhasilan sebagai individu. Hal ini menyebabkan pentingnya prinsip kerjasama ataupun kebersamaan di dalam proses pembelajaran kooperatif. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Karakteristik
yang keempat dari model pembelajaran kooperatif adalah keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama, hal ini dipraktikkan di dalam aktivitas dalam proses pembelajaran secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap siswa didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan setiap anggota tim dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi karakteristik pembelajaran kolaboratif. Menurut Clem, ada 8 karakteristik model pembelajaran kolaboratif, yaitu ketergantungan positif, interaksi, pertanggungjawaban individu dan kelompok, pembentukan kelompok secara heterogen, pengembangan kecakapan secara interpersonal, berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, berbagi otoritas antara guru dan siswa, dan guru sebagai mediator. Karakteristik yang pertama dari model pembelajaran kolaboratif adalah ketergantungan positif. Ketergantungan positif antar siswa di dalam sebuah kelompok menjadi prasyarat utama terjadinya kerjasama yang positif. Karakteristik yang kedua dari model pembelajaran kolaboratif adalah interaksi. Interaksi antar anggota kelompok menjadi sesuatu yang sangat penting karena di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas kognitif dan kecakapan interpersonal hanya dapat terjadi jika adanya interaksi yang dinamis. Aktivitas kognitif dan kecakapan interpersonal dapat dicapai melalui berbagai macam aktivitas di dalam pembelajaran. Contohnya, mempresentasikan hasil diskusi, berbagi pengetahuan dengan anggota lain, dan mengecek pemahaman. Adanya interaksi antar anggota kelompok memungkinkan terwujudnya sistem akademik, di mana setiap anggota kelompok mempunyai komitmen untuk membantu anggota kelompok lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik yang ketiga dari model pembelajaran kolaboratif adalah adanya pertanggungjawaban individu dan kelompok. Di dalam pembelajaran kolaboratif, keberhasilan secara kelompok menjadi unsur yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Selain dari keberhasilan kelompok, keberhasilan setiap anggota di dalam kelompok juga menjadi unsur yang sangat penting di dalam pembelajaran kolaboratif. Karena pembelajaran kolaboratif dimaksudkan agar siswa kuat secara individual. Kelompok bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab atas kontribusi yang dia berikan di dalam kelompok. Pertanggungjawaban individu hanya dapat tercapai jika individu tersebut dinilai, kemudian hasil penilaiannya dikembalikan kepada kelompok dan individu yang bersangkutan agar memastikan anggota kelompok mana yang memerlukan bantuan, dukungan, serta penguatan belajar. Karakteristik yang keempat dari model pembelajaran kolaboratif adalah pengembangan kecakapan interpersonal. Di dalam pembelajaran kolaboratif, tidak hanya kecakapan akademik saja yang dipentingkan, tetapi adanya kecakapan sosial yang hendak diraih. Kecakapan sosial tidak serta-merta secara spontan bisa kita lihat hasilnya di dalam pembelajaran kolaboratif. Akan tetapi, kecakapan sosial ini diharapkan dapat terbentuk dari adanya pelaksanaan pembelajaran kolaboratif yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Kecakapan sosial yang hendak dicapai di dalam pembelajaran kolaboratif adalah kepemimpinan atau leadership, kemampuan untuk manajemen konflik, kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan. Karakteristik yang kelima dari model pembelajaran kolaboratif adalah pembentukan kelompok secara heterogen. Pembentukan kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan agar setiap anggota kelompok bisa saling berdiskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membangun hubungan kerja yang positif. Di dalam pembentukan kelompok, perlu dideskripsikan masing-masing tugas dari setiap anggota kelompok. Terdapat beberapa prinsip dalam pembentukan kelompok kolaboratif. Di antaranya adalah mengakomodasi heterogenitas siswa, seperti misalnya mengkombinasikan siswa yang pendiam dengan siswa yang relatif mudah untuk berkomunikasi,
kemudian mengkombinasikan siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi yang rendah, dan mengkombinasikan siswa yang tingkat kepercayaan dirinya tinggi dengan siswa yang merasa rendah diri. Karakteristik yang keenam dari model pembelajaran kolaboratif adalah berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Jika dalam pembelajaran tradisional diyakini bahwa pengetahuan hanya mengalir dari guru kepada siswa, berbeda halnya dengan pembelajaran kolaboratif, di mana guru menghargai dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan pengalaman, pengetahuan, strategi, dan budaya yang dibawa oleh siswa. Ketika siswa merasa bahwa pengetahuan, pengalaman, strategi penyelesaian masalah mereka ini didengar, kemudian digunakan, maka siswa akan termotivasi untuk menggunakan cara belajar yang baru untuk bisa mengkombinasikan pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan dari sekolah. Karakteristik model pembelajaran kolaboratif yang ketujuh adalah berbagi otoritas antara guru dan siswa. Jika pada pembelajaran tradisional, untuk penentuan tujuan pembelajaran, mendesain tugas-tugas belajar, dan menilai atau mengevaluasi apa yang telah dipelajari oleh siswa merupakan otoritas penuh yang dipegang oleh guru, lain halnya pada pembelajaran kolaboratif, di mana guru berbagi otoritas dengan siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam penentuan tujuan pembelajaran, pendesainan desain tugas-tugas belajar, kemudian mengevaluasi atau menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Karakteristik yang terakhir, yaitu yang kedelapan, di dalam model pembelajaran kolaboratif adalah guru berperan sebagai mediator. Di dalam pembelajaran kolaboratif, guru berperan sebagai mediator, yakni dengan cara membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang baru. Kemudian, guru membantu untuk menggambarkan mengenai apa yang harus mereka lakukan ketika siswa mengalami masalah. Dan yang terakhir adalah guru membantu siswa belajar bagaimana belajar, yang dikenal dengan istilah learn how to learn. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.